Negara luar ngalamin kemunduran pendidikan. Kok bisa? Terus Indonesia gimana ya? Kita bahas selengkapnya di 4 menit update. Kalau ngomongin pendidikan, pasti negara luar selalu menjadi kiblat untuk dijadikan acuan atau perbandingan dengan sistem pendidikan di negara kita. Sebut aja Finlandia. Negara ini sangat populer karena memiliki sistem pendidikan yang baik, karena di sana sangat memfokuskan pada kesejahteraan siswa, kesempatan yang setara, dan pembelajaran mandiri. Gak hanya itu aja, di sana diajarkan hal-hal yang mendasar buat dijadiin prioritas. Dan pemerintah di sana juga sangat berusaha untuk menciptakan sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk bisa dijadikan rumah kedua. Dan jam belajar mereka juga di sana sangat efektif, yaitu cuma 5 jam sehari. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan jam belajar di Indonesia yang bisa mencapai 8 jam sehari. Tapi itu cuma sebagian sistem pendidikan yang baik di negara luar. Ternyata ada juga loh kebijakan yang dilakukan negara luar yang kalau kita pikir-pikir, kok begitu? Itu sih kemunduran. Salah satunya adalah Swedia. Negara yang termasuk mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia menurut New Jersey Minority Educational Development ini baru aja membuat kebijakan yang cukup mengherankan. Swedia memutuskan melambatkan sistem pendidikannya dengan cara menerapkan kembali metode menulis dan menjadikan buku sebagai rujukan dan pedomannya. Pemerintah Swedia resmi memberhentikan pemakaian alat elektronik di dalam pembelajaran untuk tingkat PAUD usia 6 tahun ke bawah. Mereka fokus mengedukasi untuk lebih memanfaatkan perpustakaan, berinteraksi langsung dengan guru, dan belajar menulis untuk meningkatkan kemampuan motoriknya. Karena menurutnya hal-hal tersebut mampu membekali siswa dengan kemampuan literasi yang kuat dan juga membentuk karakter mereka dengan apa yang mereka baca. Kalau semuanya balik lagi ke metode menulis dan buku sebagai pedoman para siswa, berarti Indonesia termasuk negara visioner yang udah lebih dulu nerapin program ini sebelum negara luar memulai. Tapi kenapa ya sistem pendidikan di Indonesia masih tertinggal dari negara luar dan masih berputar di masalah yang itu-itu aja? Ternyata ada beberapa faktor masalah yang ngebuat Indonesia ini masih ketinggalan. Pertama, keahlian guru yang kurang terampil, sehingga membuat siswa nggak bisa berkembang. Karena beberapa guru yang terampil mengajar di tingkat yang tertinggi. Menurut Rocky Gerung, seorang akademisi dan filsuf, bagi si murid dia perlu fondasi, bukan atap yang diperlukan tapi fondasi. Fondasi itu harus diajarkan atau dibuat bersama murid dengan sang profesor itu. Itu poin. Jadi tetap bagian yang paling dasar dari bangsa ini adalah jadikan guru itu guru besar di tingkat yang paling dasar, yaitu SD. Faktor kedua, sarana dan prasarana yang belum memadai. Faktor ini selalu menjadi masalah yang gak kunjung selesai. Banyak orang tua murid yang mengeluhkan hal ini karena mengganggu aktivitas pembelajaran siswa. Ketiga adalah rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Bahkan juga kurang diberikan perhatian oleh pemerintah, seperti rendahnya gaji para guru hingga masih banyak guru yang belum profesional dan berpengalaman. Faktor keempat adalah Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat literasi yang rendah. Menurut Central Connecticut State University dalam riset World Most Literate Nation, rank Indonesia berada di posisi 60. Ini membuktikan Indonesia masih kalah dengan negara lain dalam hal minat baca. Tapi Indonesia udah mulai berbenah dengan perkembangan digital yang makin pesat. Indonesia udah mulai menggunakan platform digital untuk membantu pembelajaran. Sejak COVID-19, platform digital ini sudah banyak memberi dampak positif buat siswa dan guru, mulai dari akses pendidikan merata karena memudahkan pengajar dan pelajar mendapatkan materi melalui platform digital. Pembelajaran yang lebih fleksibel yang bisa dilakukan di mana-mana, memperkaya pengalaman belajar dan juga mengurangi biaya pendidikan. Walau sudah berbenah, Indonesia masih banyak banget PR yang harus segera diatasi agar Indonesia dapat bersaing dengan negara luar. Menurut G-Friends, ada lagi nggak nih faktor yang ngebuat Indonesia masih ketinggalan sama negara lain? Kalau ada, yuk kita diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke teman kalian juga ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.